Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ilaihi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Allah Subhanahu wa taala telah bersabda, telah dawuh dalam kitab Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalam ayat lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya Allah itu selalu dekat dengan hambanya. Nah, Allah itu selalu dekat dengan hambanya. Mengapa kita kok disuruh untuk mencari wasilah, cara mendekatkan diri kepada Allah? Padahal Allah itu maha dekat, bahkan dekat, lebih dekat dari ulat leher. Nah, artinya walaupun toh Allah itu maha dekat dengan hambanya, kalau hambanya itu tidak tahu alamatnya, gelombangnya, yang menunjukkan alamat untuk menemu kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh dekat, itu jauh. Nah, karena lain dimensi, lain gelombang. Kita disuruh untuk mencari wasilah. Wahai orang-orang yang iman, takwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah adalah guru rohani, guru mursyid, yang kau tidak akan bisa menemui, mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan wasilah. Itulah pentingnya kita mencari wasilah supaya bisa kenal dengan Tuhan, walaupun toh Tuhan itu dekat. Nah, artinya dekat itu Allah itu selalu mengetahui pada hambanya. Sami'un basir, maha mendengar, maha melihat. Alimun khabir, maha mengetahui dan maha waspada kepada hambanya. Allah yang mempunyai sifat maha, maha itu segala-galanya, tidak ada tandingannya, tidak bisa terukur dengan pansaida dan akal. Tapi Allah itu selalu membuat sistem kepada hambanya. Artinya sistem itu yaitu yang dipakai Allah. Allah mengutus utusan. Allah mengutus utusan seperti para malaikat, seperti para nabi. Itulah utusan-utusan Allah. Artinya Allah membuat sistem utusan, walaupun toh Allah itu mengetahui segala-galanya tanpa mengutus utusan, tapi Allah itu mengutus utusan karena Allah tidak mungkin meninggalkan sistem. Supaya hamba ini, sistem itu aturan, kaifiat, supaya hamba ini dalam mengenal Allah juga pakai sistem yang dipakai Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala itu menghubungi hambanya dengan utusan, kita menghubungi Allah juga pakai utusan yang dipakai Allah itu sendiri. Itulah, kita tidak bisa mengenal Allah tanpa lewat manusia yang dipakai Allah Ta'ala sistem, yang di dalamnya, di baliknya manusia itu adalah ada nur ilahiyah. Itu
Karena manusia yang ditunjuk Allah menjadi khalifah, menjadi wakil pengganti Allah di dunia ini. Jadi untuk mengenal Allah tetap lewat manusia. Kamu tidak bisa mengenal Allah dengan sendirinya tanpa dibimbing guru rohani. Untuk mengenal Tuhan itu tidak bisa pakai akal, pakai panca indera, pakai ilmu yang diserap dengan pemahaman akal dan panca indera. Untuk mengenal Tuhan tidak bisa pakai baca-baca kitab, apal-apalan, pemahaman dan lain-lain, tidak bisa. Untuk mengenal Allah hanyalah memakai rohani yang diaktifkan, dibaiat, ditanami nur ilahiyah oleh guru mursyid wali yang mursyida. Kalau kita itu tidak mendekat, tidak mengenal, tidak berguru, mencari guru yang guru itu spesialis untuk bisa membimbing, mengenalkan kepada Tuhan, maka kamu masih tersesat. Artinya tersesat, kamu belum bisa mengenal Tuhan. Itulah intinya kita beragama. Kita beragama itu intinya adalah mengenal Tuhan. Awaluddini ma'rifatullah. Di awal orang itu dikatakan beragama kalau sudah kenal Tuhan. Ngakunya beragama tapi tidak kenal Tuhan, itu namanya bohong. Artinya tidak beragama. Karena pertama kali orang yang dikatakan beragama adalah ketika sudah kenal dengan Tuhannya. Itulah pentingnya mencari mursyid. Saya ulangi lagi, saya ringkaskan lagi, walaupun toh Allah itu maha dekat dengan hambanya. Allah telah membuat sistem apa? Untuk menghubungi hambanya tetap pakai wasilah, pakai utusan. Kita juga untuk menghubungi Allah juga pakai wasilah, pakai utusan. Mengenal Allah tidak bisa pakai panca indera, pakai jasad. Mengenal Allah pakai ruh yang disucikan, yang ditanami nur ilahiyah ketika dibaiat. Nah, satu contoh kisahnya Nabi Musa ketika matur dengan Allah, Rabbi arini andur ilaik, qala lan tarani walakin undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nabi Musa seorang nabi yang dia dijuluki kalimullah, bisa bercakap-cakap dengan Allah, itu toh miwara hijab. Ada 70 hijab. Itu ingin berhadapan-hadapan dengan Allah. Matur dengan Allah, ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Kamu tidak akan bisa melihatmu. Coba saja kamu pandang itu gunung. Kalau pandanganmu pada gunung itu masih tetap, maka kamu akan bisa, tapi kamu tidak akan bisa. Ketika Allah Ta'ala memancarkan nurnya pada gunung itu hancur. Nabi Musa pun semaput, pingsan, tergeletak. Artinya jasad ini ada di alam relatif, panca indera di alam relatif, tidak akan bisa menemui Allah yang alamnya ada alam mutlak yang meliputi segala-galanya, yang tidak terbatas. Pasti yang relatif akan terbakar. Sungguh telah terbakar. Gunung hancur Nabi Musa itu tergeletak semaput, itu akan terbakar. Tidak bisa melihat Allah, menemui Allah, mengenal Allah pakai panca indera. Pakai ruh, hanyalah ruh. Ruh adalah bagian dari ruh manifestasinya Allah itu sendiri. Urusan Allah. Fa nafakhtu fihi min ruhi.
bagian dari yang maha roh, maha hidup. Roh itu akan bisa mengenal Allah kalau ditanami nur lagi, sebagaimana diterangkan dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal imanu walakin ja'alna nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ala siratim mustaqim. Ada penanaman nur kitab dan nur iman pada rohaniyahnya seorang murid yang telah ditanami oleh guru mursyid rohaniyahnya. Ketika itu akan berkembang dan berkembang nur itu sehingga dia bisa mengenal dengan Tuhannya. Itulah cara mengenal Tuhan. Tidak bisa pakai panca indera. Ada lagi yang mengatakan mengenal Tuhan itu pakai ciptaannya. Kita tafakur pada gunung-gunung, pada tanaman-tanaman, lautan. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Kau telah menciptakan ini tidak sia-sia karena aku sudah mengetahui sifat kudrahmu, bahasamu, sifat kudratmu. Tuhan itu tidak sebuah sifat, tidak sebuah zat dan tidak sebuah nama. Tuhan adalah yang memiliki nama, yang memiliki sifat, yang memiliki zat itu. Artinya kalau kamu dalam mengenal Tuhan hanya sebatas mengetahui sifat dan namanya, itu masih belum cukup. Mengetahui Tuhan dengan mengenal sifat dan namanya itu belum cukup, karena ada hadits qudsi, la tusyrik bi syai'a, jangan kau sekutukan aku sedikit pun. La ta'bud ismi, jangan kau sembah namaku. La ta'bud sifati, jangan kau sembah sifatku. La ta'bud dzati, jangan kau sembah zatku. Walakin i'budni, tapi sembahlah aku yang mempunyai nama, yang mempunyai sifat, yang mempunyai zat. Itu hadits qudsi. Itulah artinya, untuk bisa mengenal Tuhan tidak bisa memakai belajar dengan ilmu yang diserap dengan panca indera, pemahaman hafal-hafalan kitab dan lain-lain, tapi pakai roh yang diaktifkan oleh guru wali yang mursyida. Inilah pentingnya kita mempunyai guru mursyid. Kita jangan bingung dalam mencari Tuhan. Jangan sampai keliru. Zaman sekarang orang bingung untuk mencari Tuhan ke kubur-kuburan yang keramat, dianggap keramat. Sering jamaah ke masjid, sering pergi haji, umroh. Di sana pun tidak ada Tuhan di situ. Karena Tuhan tidak bertempat di dunia. Nah, tidak bertempat di situ. Itu hanyalah kita itu mencari beribadah dengan cara yang diperintahkan Tuhan saja. Itulah, jangan sampai Tuhan itu ada di qalbul mukminin. Qalbul mukmini baitullah. Hatinya orang mukmin adalah rumah Allah. Orang mukmin itu orang yang hatinya telah ditanami nur iman dan nur kitab yang telah dibaiat. Itu akan menjadi rumah Allah. Artinya kiblat rohaninya orang mukmin adalah pada hatinya orang mukmin itu sendiri. Maka ada zikir qalbi, zikir lataif. Ada lagi dalam tarekat yang namanya zikir wukuf qalbi, tidak paling puncak. Zikir wukuf qalbi paling puncak. Ini penting sekali. Zaman akhir, masya Allah, orang sudah tidak kenal Tuhan, tapi dia mengaku telah beragama. Itulah yang menjadi kesesatan. Islam hanya sebagas kulitnya saja, sebagaimana hadis menyebutkan akan datang suatu zaman Islam ada tinggal namanya, KTP-nya itulah.
Ini tentang urian Thariqah Nasabatul Khalid Al-Mahdiyah Nusantara yang ada di seluruh Nusantara. Ini ada di cabang Jepara bagi yang berminat untuk belajar untuk mengenal Tuhan, mencari mursyid, belajar zikir untuk mengingat Tuhan, bisa belajar dan kami bisa menghubungkan pada HP kami 085 142 632 170 085 142 632 170. Sekian, semoga bermanfaat. Ilaihi anta maksudi wa ridha wa matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.